Mari kita persiapkan hati kita untuk dibekali oleh firman Allah. Bapa Surgawi, dengan segenap hati kami datang tersungkur di hadapan-Mu pada saat pagi ini. Kami boleh masuk ke rumah Tuhan, telah memuji nama-Mu. Saat ini kami merindukan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Seluruh umat-Mu yang mendengar diberkati olehnya. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu sukacita besar kalau saudara dan saya masih dianugerahi oleh Tuhan waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini atau saat ini kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Allah yang berjudul ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dalam konteks Alkitab adalah ibadah yang dilakukan dengan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh pikiran kita, seluruh tubuh kita yang berkenan kepada Allah dan sesuai dengan firman-Nya. Ibadah yang sejati itu bukan hanya berkaitan dengan ritual atau acara-acara ibadah keagamaan, tetapi juga adanya tindakan-tindakan kasih kepada sesama, khususnya kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang miskin, dan kepada mereka yang tertindas. Selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah yang sejati itu juga bukan hanya berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu, tetapi juga kehidupan keseharian kita yang mencerminkan iman, ketaatan, kesetiaan, kejujuran kita, keberanian kita, kebijaksanaan kita kepada Allah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana seharusnya ibadah yang sejati itu. Dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, Rasul Yakobus mengajar kita tentang bagaimana ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 27 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja,
dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Saudara, perhatikan ayat 27 bagian A. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah. Ayat 26. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah. Jadi saudara-saudara, perikop ini berbicara perihal ibadah kita kepada Tuhan. Maka itu sebabnya saudara-saudara kita coba menelaah firman ini, bahwa apa yang disebut dengan ibadah yang sesungguhnya atau ibadah yang sejati, ibadah yang murni, dan ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah. Yang pertama, saudara-saudara, seseorang disebut beribadah kepada Allah, dan ibadahnya menjadi ibadah yang sejati. Ibadahnya menjadi ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Di ayat yang ke-22 tadi dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 di sana digambarkan, jika kita hanya menjadi pendengar firman saja, maka orang itu diumpamakan, diibaratkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Apa yang terjadi dengan rumah yang dibangun di atas pasir? Alkitab berkata, setelah datang badai besar, maka rumah itu menjadi hancur berantakan.
Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 atau ayat yang kita baca ini, disebutkan bahwa orang yang tidak melakukan firman disebut sebagai menipu diri sendiri. Memang adalah sesuatu yang umum bagi kita mengetahui bahwa mengetahui atau menyimpan teori itu memang jauh lebih mudah ketimbang melakukannya. Kadangkala kita bukan kurang tahu, bukan karena tidak tahu firman. Banyak di antara kita yang sangat pintar dengan firman, artinya pintar dengan isi Alkitab. Diajak berdialog hebat, berteologi hebat, tapi enggan untuk melakukan. Dia tahu harus beribadah, dia tahu. Tahu bahwa Alkitab mengajar untuk beribadah, dia tahu, tapi tidak beribadah, menipu. Dia tahu harus bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Dia tahu Alkitab berkata demikian, tapi dia tidak lakukan, menipu. Dan ada banyak hal yang dia tahu. Kita bisa melakukan firman Tuhan dengan memikirkan perubahan apa yang harus terjadi dalam pikiran kita. Dalam sikap dan tindakan kita setelah merenungkan firman Allah. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita untuk firman. Berusaha, berkerinduan untuk melakukannya pelan-pelan dalam arti walaupun kita tidak sempurna. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita agar tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi juga melakukannya. Sebab firman Tuhan itu adalah hukum Allah yang sempurna. Hukum yang memerdekakan kita dari dosa, hukum Taurat dan juga hukum maut. Firman Tuhan juga adalah pedoman yang jelas yang memberikan kita kebijaksanaan hidup. Memberikan kita pengertian, pengetahuan untuk menghadapi segala situasi dan tantangan dalam hidup kita. Saya mengajak seluruh jemaat untuk mencintai firman Tuhan lebih daripada berita bacaan apapun. Pemazmur berkata, firman-Mu itu manis, bagaikan madu. Firman itu menjadi kesukaan dan kegemarannya. Itu sebabnya saya bertekad dalam diri saya untuk memiliki prinsip ini. Tidak boleh aku lakukan sesuatu apapun kegiatan sepanjang hari sebelum aku baca firman-Mu minimal 1 ayat. Saya rindu untuk mengetahui apa kehendak Allah hari ini bagi saya untuk dilakukan. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah sumber yang berlimpah. Yang memberikan kita kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan dalam segala yang baik untuk hidup dan beribadah. Oleh karena itu saudara-saudara, ibadah yang sejati itu berarti orang yang beribadah. Atau kita yang sedang beribadah berupaya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bukankah saudara pernah mendengar orang dicela? Sekali lagi dengar. Orang dicela oleh orang lain dan berkata, memang saya lihat kamu begitu rajin beribadah. Hari-harimu diwarnai ibadah. Setiap jenis ibadah yang ada di gerejamu engkau ikut.
tapi hidupmu jauh dari kebenaran. Orang memaki, kau ikut juga memaki. Orang mencuri, kau ikut juga mencuri. Segala hal yang buruk juga yang kau lakukan sama dengan orang yang tidak beribadah. Itu artinya kita hanya senang beribadah. Kita hanya senang mendengarkan firman, tapi tidak gemar atau suka untuk melakukannya. Maka saudara-saudara, ibadah yang sejati di hadapan Allah adalah ibadah yang disertai dengan prinsip hidup oleh orang yang beribadah itu. Bahwa aku tidak cukup hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Di mana orang itu atau orang yang beribadah itu mengekang lidahnya. Mengekang lidahnya. Bukan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Ayat 26. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Apa saudara? Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah ibadahnya. Ibadah kepada Allah yang sejati ternyata juga ditentukan oleh kemampuan kita mengekang, menahan lidah kita. Yakobus menegaskan kepada kita agar kita tidak mengira bahwa kita beribadah jika kita tidak mengekang lidah kita. Mengekang itu artinya juga mengendalikan, mengarahkan, dan menjinakkan. Berusaha, walaupun kita bisa keceplosan, bisa salah. Tapi Alkitab berkata hari ini, sia-sia ibadahmu kalau engkau tidak mengekang lidah. Mengekang, mengendalikan, mengarahkan, atau menjinakkan adalah kata yang menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata kita. Karena lidah kita memiliki kekuatan yang besar untuk membangun atau merusak. Kalau saudara baca selanjutnya kitab Yakobus, maka di sana kita akan menemukan tentang lidah yang disebutkan bahwa lidah kita bisa menjadi sumber berkat. Jika kita mengucapkan kata-kata yang benar, baik dan berguna, yang memuliakan Tuhan. Lewat kata-kata yang baik yang kita ucapkan bisa menguatkan seseorang, menguatkan orang lain, menyatakan kebenaran. Tetapi juga lidah yang sama bisa menjadi sumber kutuk jika kita mengucapkan kata-kata yang salah, kata-kata yang jahat, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mencemarkan Tuhan, merusak, menyakiti hati sesama, menyebarkan fitnah, kebohongan. Oleh karena itu saudaraku, ibadah sejati berarti orang itu berupaya mengendalikan, menjinakkan, mengekang lidahnya. Dan bukan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Bagaimana kita bisa mengekang lidah kita? Adalah kalau kita ingat kebenaran. Seperti poin pertama, melakukan firman, mengisi hati pikiran kita dengan firman, dan juga bergantung pada kekuatan Roh Kudus. Hal yang ketiga, ibadah yang sejati. Yang ketiga adalah, saudara-saudara, ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Kalau kita mengasihi orang-orang yang lemah, mengasihi orang-orang yang lemah, bukan menjaga diri kita atau menarik diri kita dari mereka. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dosa. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ibadah atau penyembahan yang murni terbukti dari tindakan benar yang menyertainya. Apa yang menyertainya? Bukan soal bagaimana kita menyanyi. Bukan seberapa sering dan banyaknya kita datang ke gereja. Walaupun dua-duanya penting. Kau harus jaga dirimu bagaimana engkau memuji menyembah Tuhan. Harus jaga langkahmu untuk datang pada Tuhan. Tetapi Alkitab juga berkata, ada hal-hal yang menyertainya. Artinya saudara-saudara, ibadah itu bukan hanya aktivitas kita di dalam gereja semata-mata. Tetapi harus berlanjut juga dengan apa yang kita kerjakan setelah kita beribadah. Ayo, tetapkan dalam hatimu di suasana Natal ini untuk berbagi. Apa yang engkau bisa bagi kepada satu orang mungkin. Tidak bisa dua, tidak bisa tiga, tidak bisa banyak. Hai engkau yang memiliki sesuatu yang lebih. Yang Allah anugerahkan kepadamu sesuatu yang lebih yang orang itu tidak punya. Suasana Natal ini jadikan menjadi suasana untuk berbagi kasih. Apapun yang engkau bisa perbuat. Mungkin tidak harus sampai 100 kilogram beras. Tidak sampai 50 kilogram beras, terlalu mahal, uangku tak cukup 30. Tapi engkau bisa memberinya dia 5 kilo. Atau 1 kilo. Tapi engkau ingin berbagi. Bukan dari kelebihanmu. Tapi juga dari kekurangan yang ada pada kita. Ibadah kita akan menjadi berkenan dan menjadi lengkap. Sekali lagi tetapkan dalam hatimu. Siapa yang engkau bisa bagi? Atau mungkin engkau berkata, Pak, saya tidak tahu siapa di antara mereka yang butuh. Tapi aku antar saja ke gereja, ke pastori. Biar Pak Gembala yang menyalurkannya. Akan kusalurkan, jangan kau takut. Kalau engkau mau beri, kasih ke sini, antar ke sini, dan saya akan beri. Bukan untuk saya, sama sekali tidak. Tidak akan kutahan, sama sekali tidak. Siapa tahu ada di antara saudara, dan saya berdoa. Setelah engkau dengar firman ini, karena engkau memperdulikan, memperhatikan ibadahmu menjadi ibadah yang berkenan dan murni di hadapan Allah. Maka aku akan melakukan apa yang firman katakan hari ini. Bahwa saya harus mengasihi orang yang lemah, berbagi. Sehingga ibadahku secara pribadi pun menjadi ibadah yang dikenan oleh Tuhan Allah.
Saya mengulang sekali lagi. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu jemaat yang terbeban. Namun engkau tidak tahu kepada siapa yang kau akan kasihkan. Antar saja ke gereja. Dan saya akan menyalurkannya. Dan saya akan beritahukan kepada orang itu. Bahwa inilah persembahan kasih dari seorang untuk ibu atau untuk bapak. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Saudara-saudara, Yakobus mendefinisikan penyembahan yang murni, ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Yaitu dengan cara mengunjungi anak yatim piatu, janda dalam kesusahan mereka, sambil menjaga diri kita supaya jangan ternoda oleh dunia. Mengunjungi sama dengan memperhatikan, sama dengan menolong, sama dengan menjaga. Jadi kata ini saudara-saudara menunjukkan bahwa kita harus peduli, simpatik. Responsif itu artinya cepat tanggap terhadap orang-orang yang membutuhkan. Seperti anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Memang ada janda-janda yang kaya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah janda-janda yang dalam keadaan susah, tidak sanggup menjalani hidup dalam kesendirian. Sebab ada janda lebih kaya dari yang lengkap. Yang lengkap itu maksudnya apa? Suami istri, tapi dia seorang diri, tapi dia punya kemampuan jauh lebih hebat dari orang yang masih utuh suami dan istri. Saudara-saudara, itulah yang dimaksudkannya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, di hari istimewa ini, di bulan Natal ini, miliki kasih, perhatian, dan beri bantuan. Baik secara materi maupun rohani, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjauhi segala bentuk dosa, kejahatan, kemungkaran yang bertentangan dengan kehendak dan karakter Allah. Yang bisa merenggut keselamatan dan kesucian kita oleh karena sikap hati yang masa bodoh terhadap firman Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, ibadah yang sejati itu berarti juga mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Bukan menjaga diri kita, menarik diri kita dari dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang sejati. Saya yakin saudara rindu ibadahmu secara pribadi. Sebab yang dinilai oleh Tuhan dalam ibadah kita itu bukan ibadah kelompok ini. Tapi ibadah setiap hati kita di hadapan Allah. Artinya, karena di gereja seperti ini ada orang yang serius memuji dan menyembah Allah. Ada orang yang bermain-main, ada yang setengah hati, bahkan ada yang tidak punya hati dalam ibadah itu walaupun dia hadir. Jangan kita berkata, kalaupun aku main-main, aku tidak serius. Di sana ada yang serius, dialah yang melengkapi ibadah ini. Tidak. Ibadah itu walaupun kita lakukan secara bersama-sama seperti ini. Tapi setiap kita bertanggung jawab kepada Allah terhadap ibadah pribadi kita yang kita lakukan secara bersama-sama. Maka saya percaya setiap kita rindu ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan. Ibadah yang sejati di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Lakukan apa yang engkau dengar. Perbuat apa yang engkau bisa perbuat sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, jaga lidah.
menjaganya, mengendalikannya, menjinakkannya, mengekangnya, supaya tidak mengeluarkan, memperkatakan kata-kata yang bodoh, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang menyakiti. Karena firman Allah berkata, dengan lidah kita memuliakan Allah. Tapi dengan lidah yang sama pun kita bisa marah, kita bisa mengutuk. Oleh sebab itu jadikan gunakan lidah yang Tuhan beri kepada kita untuk memperkatakan kebenaran dan untuk menjadi berkat. Dan yang terakhir saudara-saudara, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Supaya menjadi ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah. Maka yang ketiga, mengasihi orang-orang yang lemah. Apa yang bisa kau perbuat? Mulai dari hal yang terkecil. Tapi dengar baik, dengar baik. Ketika engkau jadi lakukan ini, kau bawa sesuatu lalu kau kasih kepada orang yang sangat membutuhkan. Saya percaya semua kita punya pengalaman yang sama. Akan ada sukacita besar di hati kita. Sebab atau oleh karena kita dapat memberi, membantu seseorang walaupun hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Mungkin hanya segelas teh manis yang artinya hanya 1 sendok lebih gula diaduk, dimasukkan ke dalam segelas air. Lalu orang itu yang begitu haus, orang itu yang kekurangan gula, orang itu yang jarang sekali tidak pernah mengecap air yang manis oleh karena ketiadaan. Tapi ketika dia mendapatkan itu daripadamu, dia meminumnya, dia menikmatinya, saya percaya dia akan ingat dan paling tidak dia mendoakan orang yang memberikan itu kepada dirinya. Oleh sebab itu saudaraku, kita rindu bersama-sama. Ibadah kita kapanpun, setiap minggu atau setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Biar menjadi ibadah yang sejati. Yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu sekali lagi jadilah menjadi pelaku firman. Dan serahkan mulut lidah kita kepada Allah. Supaya lidah ini hanya untuk memuliakan Allah. Dan memberkati dan menguatkan orang lain. Dan mengasihi orang-orang yang lemah. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Yang berkenan, murni, tanpa cacat di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat anugerah Allah hari ini kami sudah mendengarkan firman. Telah menolong dan memperlengkapi kami supaya kami memiliki ibadah penyembahan yang sejati. Dengan cara kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kami boleh menjaga, mengekang, menguasai mulut lidah kami. Supaya yang kami perkatakan adalah kata-kata yang memuliakan Allah dan memberkati sesama kami. Juga kami bersyukur kalau Tuhan masih menganugerahkan kepada kami sesuatu yang lebih. Yang orang lain tidak memilikinya. Tapi lewat firman ini. Dan kami merindukan ibadah yang sejati di hadapan Allah. Engkau mengingatkan dan mengajar kami. Supaya kami berbagi kasih. Mungkin tidak besar. Sangat kecil. Tetapi itu kami lakukan dalam ketulusan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami sekalian umat-Mu. Jadikan kami sekali lagi. Bukan hanya sebagai pendengar yang setia. Tapi menjadi pelaku firman yang sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.